Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya. Eh, Kali ini saya akan berikan tutorial untuk membuat password yang berbeda setiap siswa atau setiap responden atau setiap pengisi GF ya, Google Forms. Jadi dengan password yang berbeda ini kita bisa memvalidasi. Tidak semua orang bisa menginput GF itu, atau bisa juga ini menjadi unik ya. Jadi hanya misalnya untuk keperluan daftar ulang, untuk keperluan pemilihan OSIS, untuk keperluan PPDB dan sebagainya ya. Jadi ini didesain untuk seperti itu. Nah, pertama kali kita akan membuat password ya, password di Excel dulu. Nah ya, kita bikin password sesuai kebiasaan kita dulu ya. Nah, saya contohkan ini ada 7 siswa atau 7 calon responden. Kita akan buat passwordnya masing-masing. Nah, di Excel itu sudah disediakan cara menggunakan password. Nah, ini ada paling enggak ya, tiga cara untuk membuat password. Yang pertama Excel, artinya aplikasi Excel ini sudah menyediakan rumus sederhana untuk membuat password. Nah, sederhananya kita bisa menggunakan range between ya. Jadi misalnya untuk keperluan apa ini, untuk keperluan PAT, untuk keperluan PAS atau PPDB atau OSIS ya, kita gunakan range between. Campuran juga boleh ya, misalnya kita untuk keperluan OSIS misalnya ya, jadi sama dengan gitu ya. Nah, sama dengan misalnya kita tulis dulu tanda petik 2, misalnya OSIS ya, ini misalnya OSIS apa saja terserah, OSIS boleh, atau PAT, nah, bagi guru ya PAT. Nah, kita tulis ini dan lalu tulis range. Nah, itu ada tuh ya, range between saja, range between. Nah, nanti bilangannya kita misalnya 10.000 sampai dengan 999 berapa itu. Nah ya, itu 99.000, itu 10.000 sampai 99.000 lah katakanlah ya. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, ini passwordnya ya, OSIS 61929 untuk satu orang. Tapi ini hati-hati nih, kalau kita copy ke bawah bisa berubah, sehingga nanti jangan di copy dulu. Ini kita buat misalnya di sort dulu ke bawah. Nah, sesuai keperluan kita. Ada berapa, 200 ya, bikin 200. Nah, setelah itu baru di copy dan dipastekan paste value ya. Ini di copy dulu, nih copy. Nah, di sini kita misalkan dibuat di sini, pastekan value-nya aja ya, fungsinya aja ini. Mana sih? Oh, ini nih yang kanan aja nih ya, value. Jadi ini udah berubah kan, beda. Nah, ini yang dipakai jangan ini kan nanti ini berubah-ubah soal di Excel itu ya. Jadi kita kopikan dulu baru berubah. Ini udah mati nih, yang ini kita yang gunakan yang ini nih ya. Itu cara pertama. Lalu cara yang kedua, kita bisa bikin ini, saya hapus dulu ya. Nah, kita bisa bikin password dengan install QTools ya. Install aplikasi di luar Excel ya, sebenarnya dia diinstal tapi nanti dia masuk ke Excel. Nah, ini tidak akan saya bahas karena install kita nggak mau ya, jadi supaya cepat kita nggak bahas. Yang kedua, online ya, online ini kita menggunakan fasilitas yang online ya. Saya contohkan, ini salah satunya adalah ini PW generator, password generator ya. Jadi password generator.io.id. Nah, ini seperti ini contoh. Ada berapa huruf yang ingin kita bikin password. Misalnya kita itu jangan misalnya berapa sih, jangan deh, misalnya ini
8 ya, ini huruf. Nah ini gabungan apa, huruf kecil, huruf besar, nomor atau apa. Kalau misalnya karakternya nggak usah lah ya, jadi password yang dihasilkan nanti lihat. Nah seperti ini aja, atau huruf besar saja, kecilnya nggak usah misalnya, atau dicampur, serah ya, ini mau ke keperluan kita. Lalu ini berapa banyak password yang Anda butuhkan, berapa untuk berapa anak ya. Misalkan ini kalau contoh tadi saya contohkan ada 7 ya, 1 2 3 4 5 6, saya perlunya 7, ya udah bikin 7 aja. Kalau perlunya 200 bikin 200, ini maksimal 500 ya, maksimal 500. 10 ya, ketik aja di sini nggak apa-apa sih sebenarnya ya, 7 ya. Yang kita perlukan 7 ya 7 saja ya. Oke, kalau perlunya 200 ya, ya bikin 2, ini maksimal 500. Lalu setelah itu, setelah misalkan udah muncul nih password kan nanti kayak gini nih ya, lebih menarik ya sebenarnya ini ya. Tadi ini kan kita keperluannya, nanti di download nih, download. Nah downloadnya itu nanti file CSV atau TXT ya. TXT itu untuk ini ya, biasanya teks apa tuh namanya, biasanya itu teks ini ya, apa untuk ekstensi TXT itu untuk notepad ya. Jadi kalau notepad ya file TXT aja nggak apa-apa ya. Klik ini nanti download. Nah setelah dilihat, katakanlah saya udah download ya, misalnya saya download, misalnya di download, nah itu nanti tinggal di copy, dipastekan ke Excelnya. Misalkan saya udah download di TXT, nanti buka aja notepad, nanti tadi ada berapa, 7 ya. Nah kalau saya download ini, misalkan aja saya downloadkan, kemudian copy, ini tadi saya buat 200 contoh saja, tapi ini saya ini cuma 7 ya. Nanti download sudah, lalu dipastekan di Excel. Nah di sini, nah jadi ya ini kita abaikan yang Excel ini. Nah ini nanti yang akan digunakan password ini ya. Jadi boleh Anda menggunakan Excel, Intas Tools atau online, tapi menurut saya bukan online saja ya. Pakai online lebih bagus ya. Nah setelah ini sudah selesai, nah sekarang kita ke formnya ya, GF nya ini. Nah GF ini nanti buat judul misalnya apa itu PAT, atau nanti apa itu namanya OSIS ya, pemilos dan sebagainya lah, PPDB juga bisa. PPDB juga bisa. Nah nanti di sini biasanya kalau untuk soal itu passwordnya 1 ya, 1 kan, 1 ya. Biasanya kalau kita ujian lupa PAT itu satu password atau 1 token. Nah nanti ini gunakan token yang berbeda untuk setiap responden. Nah saya langsung saja, jadi andaikan sudah membuat ya, isinya apa, konten, atau mau diawali boleh ya, diawali ini buat pertanyaan baru, nanti kita ganti jawaban singkat tentunya. Lalu di sini wajib, dan di sini diganti dengan tambahin validasi jawaban. Nah validasi jawaban ini jangan angka, ganti dengan ekspresi reguler. Nah ekspresi reguler nanti ini kecocokan ya, ekspresi reguler dan kecocokan. Nah polanya apa? Nah polanya kita buat. Nah pola di sini untuk apa namanya, banyak password atau masing-masing individu password, maka harus dibubuhi dengan password, terus tanda apa namanya, garis, password lagi, dan seterusnya sampai selesai ya. Misalnya passwordnya itu 456 ya, seperti ini, terus tanda ini, nah bukan nih garis kayak apa namanya, harga mutlak ya. Lalu password lagi, ini password yang pertama untuk apa namanya, 456 itu untuk responden pertama, lalu misalkan 567 untuk responden kedua, lalu apa namanya, misalnya 786 untuk responden ketiga, dan seterusnya gitu ya. Oke ya, jadi seperti itu, dipisah dengan tanda ini apa namanya, harga mutlak ya. Nah masalahnya bagaimana kalau ini banyak, apakah ngetik satu-satu? Nah seperti itu ya.
agak repot itu ya kalau ditambahi tanda garis satu seperti agak mudah satu ini. Kalau cuma 7 mudah, kalau banyak bagaimana? Nah itu kerepotan nanti. Nah teknik ini nanti kita bantu di Excel ya. Di Excel yang pertama ini kan sudah buat password nih, misalnya dibuat 200 atau 150 ke bawah, 150 misalnya, ya dibuat saja ya. Tapi nanti kita langsung mengopi saja dari Excel, tapi sudah berbentuk ini ya, sudah berbentuk ada harga mutlaknya, garis. Nah, makanya adalah yang pertama ini katakan udah jadi ya, ini sama dengan ya, sama dengan, lalu di sini diklik, nah seperti ini ya, enter. Nah dulu abaikan yang Excel ini ya, kan tadi berubah, ini tergantung baris jadi berubah, jangan ini katakan nanti kan yang Excel ini cara ini kan di copy ya, di copy tadi, makanya kalau di copy value nanti udah nggak berubah konstan. Ini kalau ini masih berubah. Ini yang pertama, ini yang kedua ini yang harus disetting sama dengan ini sama dengan ini. Nah ya, ini ya, diklik, ditandai tulisan dan oke, lalu tanda petik 2. Nah di sini kasih tanda harga mutlak ya. Lalu petik satu lagi dan dikasih dan lagi. Nah ingat ya, E2 ini berarti untuk yang pertama ya, lalu dan petik 2 garis harga mutlak, petik lagi dan lagi. Nah ini ditambah ini ya, D3. Nah sorry ya, ditambah D3. Nah enter, lihat. Nah di baris yang kedua ini sudah ini sama ini nih, 2 ini sama ini kan, ada 2 ini tambah. Kalau kita sorot ke bawah, kita drag ya, kita drag pada bawah. Nah oke, kita lihat, maka di yang terakhir ini saya kasih warna. Nah, kasih warna di yang terakhir ini adalah sudah penggabungan dari 7 password ini ya kan, 2MKJGU ini, F2SI ini, 2 Simply ini ya, semuanya sudah kan. Nah penggabungan dari, nah kalau misalnya ada 200 password ya sudah, tinggal di drag ke bawah terus di sort gitu, nanti muncul yang terakhir. Nah yang terakhir inilah nanti yang kita copy. Nah, kita copy di mana? Di sini, di akhir ini ya. Nah, copy di sini. Nah di sini, jadi di copy situ sudah ya. Ini semuanya udah ada 7 orang, ada 7 calon responden atau berapapun, 200 juga bisa ya. Nah teks salahnya apa di sini ya, misalkan maaf passwordnya salah, maaf password salah, terserah bahasanya ya. Ini untuk kalau salahnya. Oke ya, oke. Nah ini sudah, ini kan ini saya contoh bikin passwordnya aja. Atau kalau dibuat ya tergantung kepentingan nih, apa judulnya terserah. Ini juga pertanyaannya apa, misalkan masukkan password Anda atau apa aja terserah ya. Ini hanya sini saja. Oke selesai ya. Ini nanti kalau kita lihat nah, apa ini password ya, kalau kita misalkan katakanlah ya, kita ganti deh sekalian, masukkan password sebelum melanjutkan gitu ya. Sebelum, jadi kita bikin misalnya ujian atau pemilos atau apapun itu, di halaman pertama atau bagian pertama itu password dulu.
pertanyaan-pertanyaan atau soal apa ya, kalau pemilos atau pemilihan apa saja ya, ini nanti isinya apa namanya, pilihannya. Nah, pertanyaannya itu ya pilihan opsi apa atau calon-calonnya ya, calon pertama siapa gitu ya, nanti tinggal dirangkap. Nah, nanti kalau di sini kita lihat di sini ya, misalnya nah, masukkan password. Nah, password itu nanti ya kita lihat kalau dari Excel tadi. Nah, ini ada berapa password, bisa masuk ini salin ya, apakah dia mau. Nah, ya mau ya. Mau. Sekarang kalau passwordnya sembarangan, nah seperti ini. Nah, maaf, password salah ya. Jadi ini unik, setiap responden, calon responden itu diberikan password yang berbeda. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.